Latar belakang dari materi kami, pentingnya aldehid dalam kehidupan sehari-hari mendorong perlunya pemahaman lebih lanjut mengenai sifat fisik dan kimianya, cara sintesisnya, serta aplikasinya dalam berbagai bidang. Selain itu, beberapa jenis aldehid seperti formaldehida juga memiliki efek berbahaya jika terpapar dalam jumlah berlebihan, sehingga pemahaman mengenai toksisitas dan pengelolaannya menjadi sangat penting. Adapun tujuan dari materi yang kami bawakan, yang pertama, menjelaskan pengertian aldehid serta struktur dan ciri khasnya. Yang kedua, menganalisis sifat fisik dan sifat kimia aldehid. Yang ketiga, memahami aturan tata nama aldehid berdasarkan sistem IUPAC dan nama trivialnya. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai kegunaan aldehid dalam industri, farmasi, dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menguraikan proses pembuatan aldehid baik secara alami maupun melalui sintesis di laboratorium dan industri. Saya akan menjelaskan pengertian, struktur, ciri khas, dan contoh pada aldehid. Pengertian aldehid. Aldehid adalah senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karbonil yang terikat pada satu atom hidrogen dan satu gugus alkil atau aril. Struktur aldehid. Yang pertama, gugus karbonil adalah ciri khas aldehid. Yang kedua, atom karbon dalam gugus karbonil terikat pada satu atom hidrogen dan satu gugus alkil atau aril. Yang ketiga, rumus umum aldehid adalah RCHO, di mana R adalah gugus alkil atau aril. Ciri khas. Yang pertama, bau. Aldehid memiliki bau yang khas, biasanya tajam dan menyengat. Kedua, titik didih. Titik didih aldehid lebih tinggi daripada alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Ketiga, kelarutan. Kelarutannya menurun seiring dengan peningkatan rantai panjang karbon. Yang keempat, reaktif. Aldehid sangat reaktif karena adanya gugus karbonil yang polar. Contoh aldehid. Yang pertama, formaldehida atau HCHO. Aldehid paling sederhana, digunakan dalam pembuatan plastik, perekat, dan pengawet. Yang kedua, asetaldehida atau CH3CHO, digunakan dalam pembuatan asam asetat, parfum, dan pewarna. Yang ketiga, benzaldehida atau C6H5CHO, memiliki aroma almond pahit yang digunakan dalam parfum dan pewarna makanan. Di sini saya akan membacakan sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik. Yang pertama ada wujud. Rantai karbon pendek berbentuk gas atau cairan volatil, sedangkan rantai panjang berbentuk cairan atau padatan. Yang kedua ada titik didih. Aldehid memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan hidrokarbon, tetapi lebih rendah dibandingkan alkohol. Yang ketiga ada kelarutan dalam air. Rantai pendek larut dalam air karena dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Keempat, ada aroma. Aldehid sering memiliki bau khas dan beraroma harum. Biasanya digunakan dalam industri parfum seperti vanilin dan benzaldehida. Sifat kimia. Yang pertama, reaksi oksidasi. Aldehid sangat mudah teroksidasi menjadi asam karboksilat. Proses ini terjadi ketika atom hidrogen yang terkait pada gugus karbonil dioksidasi menghasilkan gugus karboksil. Yang kedua ada reagen pengoksidasi. Oksidasi aldehid dapat dilakukan menggunakan reagen pengoksidasi ringan seperti kalium, permanganat atau dalam larutan perak, amonia yang dikenal sebagai reagen Tollens. Yang ketiga ada reagen reduksi. Reaksi reduksi aldehid biasanya dilakukan dengan menggunakan reagen seperti natrium borohidrida atau litium aluminium hidrida. Aturan tata nama aldehid berdasarkan IUPAC dan nama trivialnya. Tata nama aldehid mengikuti aturan yang ditetapkan oleh IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, yang menggunakan sistem persamaan sistematis berdasarkan nama induknya. Berikut adalah cara penamaan aldehid berdasarkan IUPAC dan nama trivialnya.
Tata nama IUPAC. Adapun langkah pertama yaitu identifikasi rantai utama. Caranya dengan mencari rantai terpanjang yang ada di gugus CHO-nya. 2. Penomoran rantai. Untuk penomoran, gugus aldehid selalu nomor 1 dan dalam penamannya tidak perlu disebutkan. 3. Nama dasar. Aldehid nama IUPAC-nya dan alkanal, jadi pada penamannya tidak ya. Setiap akhiran A pada alkana diganti jadi al. Misalnya metanal menjadi metanal. 4. Tentukan posisi cabang. 5. Gabungkan nama. Urutannya, nomor cabang, kemudian nama rantai utama. Nama trivial. Pertama, nama asam karboksilat. Kedua, ganti nama akhiran, yaitu mengganti 2 huruf di belakang menjadi aldehid. Misalnya asam format menjadi formaldehid, dan yang ketiga, buang kata asam. Kegunaan aldehid. Aldehid memiliki kegunaan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada di bidang industri seperti pembuatan plastik, pembuatan perekat, pembuatan tekstil, pembuatan bahan peledak, dan pembuatan bahan kimia lainnya. Yang kedua ada farmasi seperti pembuatan obat-obatan, pembuatan vitamin, dan pembuatan hormon. Yang ketiga ada di kehidupan sehari-hari seperti pewangi, pengawet, bahan bakar, dan pembuatan makanan. Pembuatan aldehid. Aldehid dapat dibuat melalui beberapa proses, baik secara alami maupun sintesis di laboratorium dan industri. Berikut beberapa contohnya. Pembuatan alami. 1. Fotosintetis. 2. Fermentasi sintetis di lab. 1. Oksidasi alkohol primer. 2. Oksidasi alkana. 3. Hidrolisis asetal. 4. Reaksi Witting. Pembuatan alami. 1. Oksidasi etanol. 2. Oksidasi metanol. 3. Hidrolisis asetal. Dapat kami simpulkan bahwa aldehid merupakan salah satu kelompok senyawa organik yang memiliki gugus karbonil atau min CHO di ujung rantai karbonnya. Senyawa ini memiliki sifat fisika dan kimia yang khas seperti kelarutan dalam air, reaktivitas tinggi, serta kemampuannya untuk mengalami reaksi oksidasi dan reduksi. Aldehid dapat disintesis melalui berbagai metode seperti oksidasi alkohol primer, dehidrogenasi alkohol, serta ozonolisis alkena. Berkat sifat kimianya yang unik, aldehid memiliki banyak kegunaan dalam berbagai industri, termasuk dalam pembuatan resin, plastik, obat-obatan, parfum, dan bahan pengawet.